Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, salah satu syarat melaksanakan sholat adalah badan, tempat, dan pakaian harus suci dari najis. Najis adalah sesuatu yang menjijikkan yang tidak boleh dibawa dalam sholat sekiranya tidak ada keringanan. Dari segi penyuciannya, najis dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu najis berat, kemudian najis ringan, kemudian najis yang sedang. Najis berat atau yang disebut dengan najis mughalladhah adalah najisnya anjing, babi, dan binatang yang lahir dari keduanya, yakni perkawinan silang antara anjing dan babi atau keturunan silang antara anjing atau babi dengan hewan lain yang suci. Cara menyucikan najis mughalladhah adalah dengan membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali dan salah satu basuhannya dicampur dengan debu yang suci. Yang kedua yaitu najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Disebut mukhaffafah karena cara mensucikannya lebih ringan. Najis mukhaffafah yaitu air kencing dari bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apa-apa selain air susu ibunya, dan dia belum mencapai usia 2 tahun. Cara mensucikan najis mukhaffafah adalah cukup dengan memercikkan air pada tempat yang terkena najis setelah menghilangkan benda dan sifat-sifat najisnya terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu najis mutawassithah, yakni najis yang sedang. Najis yang sedang ini banyak, diantaranya adalah nanah, darah, muntah, setiap yang memabukkan yang cair, bangkai dengan semua bagian-bagiannya kecuali bangkai manusia, bangkai ikan, dan belalang. Ketiganya ini adalah suci. Barang najis selanjutnya yaitu segala sesuatu yang keluar dari kemaluan baik depan ataupun belakang kecuali air mani. Juga air susu dari hewan yang haram dimakan itu hukumnya najis. Seperti air susu dari kucing itu hukumnya najis karena kucing adalah hewan yang haram untuk dimakan. Cara mensucikan barang yang terkena najis jenis ketiga ini adalah yang pertama dihilangkan dulu najisnya, bendanya. Kemudian setelah bersih lalu dibasuh atau disiram dengan air yang mengalir. Misalnya kita ingin mensucikan lantai yang terkena najis. Caranya yaitu dengan membersihkan najisnya terlebih dahulu, lalu menyiramkan air yang mengalir secukupnya ke tempat tersebut. Tidak perlu kita mengepel seluruh ruangan tersebut. Teman-teman yang dirahmati Allah, barang yang kena najis tidak boleh dibawa dalam sholat sebelum disucikan terlebih dahulu. Jika ada orang sholat dan dia masih bersentuhan dengan najis, maka sholatnya tidak sah. Saat ini bagi sebagian orang, HP atau smartphone menjadi kebutuhan yang bisa dibilang penting atau kebutuhan primer. Karena hampir semua data dan pekerjaan itu menggunakan perangkat ini. Maka wajar sekali jika perangkat ini dibawa kemana-mana. Sehingga kadang HP itu tidak sengaja terjatuh dan terkena najis. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara mensucikan HP atau smartphone yang terkena najis? Apakah harus diguyur menggunakan air yang mengalir? Padahal barang elektronik seperti HP itu bisa saja rusak karena terkena air. Kecuali beberapa tipe HP yang memang memiliki sertifikat tahan air. Teman-teman yang dirahmati Allah, Imam An-Nawawi rahimahullah
dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 2 halaman 621 menjelaskan tentang cara mensucikan benda yang terkena najis. Apabila ada najis yang mengenai benda mengkilap seperti pedang, pisau, kaca, dan lainnya, maka benda tersebut tidak bisa suci hanya dengan diusap, dan tidak bisa suci kecuali dengan dibasuh dengan air sebagaimana benda-benda yang lain. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Dawud. Sedangkan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa benda tersebut bisa suci dengan diusap. Imam Az-Zaila'i, ulama dari mazhab Hanafi, dalam kitabnya Tabyinul Haqa'iq Syarah Kanzud Daqa'iq juz 1 halaman 198 menyatakan pedang yang terbuat dari besi yang mengkilap, cermin, dan juga pisau apabila terkena najis itu bisa suci dengan diusap berdasarkan hadis sahih bahwa para sahabat Nabi pernah berperang dengan orang kafir dengan pedang mereka, lalu mengusap pedangnya dan mereka sholat dengan membawa pedang tersebut. Dan karena membasuh atau mencuci pedang dan kaca itu bisa merusak benda tersebut, ini termasuk darurat. Tidak ada perbedaan antara najis basah dan najis kering, dan antara najis yang berupa benda atau yang tidak berupa benda. Imam Al-Kasani juga dalam mazhab Imam Hanafi dalam kitab Bada'i'us Shana'i juz 1 halaman 85 mengatakan, apabila najis mengenai suatu benda yang mengkilap seperti pedang dan kaca dan lain-lain, maka ia bisa suci dengan digosok, sama saja basah atau kering, karena bagian-bagiannya tidak tercampur oleh najis. Secara zahir ia bisa suci dengan diusap dan digosok. Jadi teman-teman sekalian, mensucikan benda yang terkena najis itu harus dibasuh dengan air menurut mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, najis tersebut cukup dengan diusap dengan air saja, dengan syarat benda tersebut merupakan benda yang keras dan padat seperti kaca dan pedang. Caranya yaitu dengan membersihkan sisa-sisa najis yang menempel terlebih dahulu, lalu membasahi tangan atau tisu dengan air yang suci, lalu diusapkan ke benda tersebut. Maka cara mensucikan HP dan sejenisnya jika terkena najis adalah yang pertama dengan menghilangkan terlebih dahulu najisnya, kemudian diusap dengan tisu atau tangan yang sudah dibasahi dengan air yang suci. Tidak perlu diguyur dengan air, karena itu bisa menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Mengusap dan membasuh perbedaannya adalah jika mengusap itu tidak memerlukan air yang mengalir, cukup diusap saja dengan tisu atau tangan yang sudah dibasahi dengan air. Tapi kalau membasuh, airnya harus mengalir. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagaimana telah kami sebutkan, menurut mazhab Imam Syafi'i, benda yang terkena najis tidak bisa disucikan kecuali dengan membasuhnya dengan air. Jika tidak memungkinkan untuk membasuh dengan air karena takut rusak, jika kita tetap mengikuti mazhab Imam Syafi'i, maka tidak apa-apa jika benda tersebut tidak dibasuh dengan air, tetapi benda tersebut tidak boleh dibawa di dalam sholat, karena orang yang sholat yang membawa najis itu sholatnya batal. Wallahu a'lam bishawab.